Cerita tentang Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, banyak versi yang beredar di kalangan masyarakat Jawa Barat. Kisah yang diceritakan di video ini adalah versi yang bersumberkan dari buku Carita Purwaka Caruban Nagari, yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Versi ini mengungkapkan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim. Penasaran bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya sampai akhir. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata atau Raden Pamanah Rasa, putra Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana lahir tahun 1401 di Kawali Ciamis, mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun dari tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran yang sekarang terletak di kota Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga Maharaja dinobatkan 2 kali menjadi raja, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari putri Prabu Bunisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya, Prabu Susuk Tunggal putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursahadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Es-Sodik yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Hussein Jamaluddin Jumadil Kubro serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jalaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alawi Ammul Fakih ulama besar Hadral Maut Tarim. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Karomallahu Wajha, dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunan Diah Kirana ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara seketurunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Sultan Habib Abdullah Amir Khan Al-Hindi yang wafat di India. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon, namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursahadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi, setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu atau Yung Lo Raja ketiga zaman dinasti Ming. Di Kabupaten Karawang pada tahun 1340 Saka atau tahun 1418 Masehi didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain, Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Setelah beberapa waktu berada di Pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwahnya di musola yang dibangunnya dengan penuh keramahan.
Uraiannya tentang agama Islam mudah dipahami, dan mudah pula untuk diamalkan, karena ia bersama santrinya langsung memberi contoh. Pengajian Al-Quran memberikan daya tarik tersendiri, karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum. Beliau lahir tahun 1404 dari ayah yang bernama Ki Gedeng Tapa yang merupakan Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati, sebuah pelabuhan penting di utara Jawa Barat yang termasuk kekuasaan Nagari. Ki Gendeng Tapa menitipkan Nyai Subang Larang untuk belajar Islam kepada Syekh Kuro di sana. Nyai Subang Larang belajar Islam di sana selama 2 tahun. Di tempat inilah Syekh Kuro memberikan gelar Subang Larang atau pahlawan berkuda kepadanya. Subang Larang dipercaya mendirikan pesantren dengan nama Kobong Amparan Alit di Teluk Agung yang kini berada di Desa Nanggerang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit yang juga di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang. Sekitar tahun 1441 Nyai Subang Larang wafat di Keraton Pakuan Pajajaran, kemudian jenazahnya dibawa oleh abdi dalamnya untuk dimakamkan di Muara Jati. Perkembangan pesat Paguron Syekh Kuro di Karawang menarik hati Raja Sunda Pajajaran waktu itu, sehingga segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk meninjau pesantren Syekh Kuro. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota yang setelah dilantik menjadi Raja Pajajaran bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji atau Prabu Siliwangi itu pun dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik itu dan halus budinya. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyai Subang Larang dengan syarat mas kawinnya haruslah berupa bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Makkah. Sumber lain menyatakan bahwa hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu haruslah patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Selain itu, Nyai Subang Larang juga mengajukan syarat, agar anak-anak yang akan dilahirkan kelak haruslah ada yang menjadi raja. Semua hal tersebut rupanya disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa, sehingga beberapa waktu kemudian pernikahan pun dilaksanakan, bertempat di pesantren Kuro atau Masjid Agung Karawang sekarang di mana Syekh Kuro sendiri bertindak sebagai penghulunya. Raden Pamanah Rasa dan Nyai Subang Larang dikaruniai 3 orang putra yang bernama 1. Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Cakraningrat yang lahir pada tahun 1345 Saka atau tahun 1423 Masehi. 2. Nyi Mas Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang lahir pada tahun 1348 Saka atau tahun 1426 Masehi. 3. Raja Sangara atau Raden Kian Santang yang lahir pada tahun 1350 Saka atau tahun 1428 Masehi. Ketika anak-anak Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa telah menginjak usia dewasa dan telah mendapat bimbingan dari Waliullah Syekh Kuro, maka ketiga anak-anak dari Nyi Subang Larang dengan Raden Pamanah Rasa itu ditugaskan oleh Syekh Kuro untuk lebih memperdalam lagi ajaran agama Islam ke Pelabuhan Cirebon untuk berguru kepada Syekh Nurjati Cirebon. Ketiga anak Prabu Siliwangi inilah yang kemudian berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Itulah kisah Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang versi Carita Purwaka Caruban Nagari karya Pangeran Arya Cirebon. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komen apabila ada kesalahan cerita atau ada yang mau menambahkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.